Hai kawan-kawan semua, jumpa lagi di Onliners Channel. Kali ini kita akan mengganti baut berat pembuangan olinya menggunakan kunci 12 ya. Langsung saja. Kita lihat di sini. Kalau misalnya di sini ada nah, setelah diposisikan seperti ini, putar ke arah kiri ya. Kiri seperti ini. Nah, bisa disentak sedikit ya. Nah, setelah kendur bisa langsung dibantu dengan tangan. Oke. Oke kawan-kawan ya, untuk membuka tutup olinya itu pertama kita lapisi dulu ya supaya tidak menggores sebelum diberikan dengan tang. Kemudian kita tempatkan tang di atas lapisan tisu tadi atau lapisannya. Kemudian kita putar ke arah kiri ya. Nah, setelah seperti ini kita tunggu dulu, nanti akan kita bersihkan sedikit ya supaya nanti pasir-pasir yang ada di sekitar tutup oli ini tidak akan masuk ke dalam saluran oli. Oke, cara membersihkannya cukup mudah ya. Ini bisa kita bersihkan dengan tisu basah ya di bagian sininya, atau kalau saya tisu biasa saya basahin dengan air daripada kita harus memakai tisu basah ya. Lebih murah seperti itu. Agak sulit karena tipe Vario 160 ABS atau Vario 160 ini agak ke dalam ya tempat olinya, harus sedikit memperhatikannya. Nah, setelah dirasa cukup, kita buka nanti tutupnya ini perlahan ya. Oke. Kita putar perlahan. Nah, kita lihat masih ada sisa-sisa kotoran ya yang menempel di bibir daripada saluran oli ini. Maka nanti akan kita bersihkan sedikit lagi dengan tisu basah ya. Tujuannya agar pasir-pasir yang ada di sekitar ini sewaktu pengisian tidak ikut masuk ke dalam kompartemen ataupun ruangan oli atau ruangan mesin nanti ya. Oke, kita harus bersihkan dengan hati-hati ya, jangan sampai kotoran ataupun pasir-pasir yang melekat di sekitar bibir oli tadi ikut masuk ke dalam ruangan ya, dengan olinya nanti yang kamu isi oli baru. Oke, kita bersihkan sedikit lagi nanti ya, sudah lumayan. Oh ya, satu hal lagi, kalau kalian melakukan ganti oli atau membersihkan saluran oli seperti ini, pastikan satu lagi jangan sampai terlalu banyak air ya kalau menggunakan tisu yang dibasahi dengan air, karena nanti airnya takutnya masuk ke saluran oli malah. Nah, setelah dirasa sudah cukup bersih, kemudian kita bisa menutup saluran oli yang pembuangannya yang di bawah tadi.
sudah bersih, saya kira cukup ya. Sudah bersih untuk saluran oli yang masuk ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian pembuangan. Setelah kita rasa masih membuka tutup oli masuknya, sekarang kita tutup bagian oli keluarnya ya. Oke. Kalau ini kita putar ke kanan ya. Sama dengan tangan, jika sudah kencang, bantu dengan kunci 12 ya. Supaya lebih ketat masuk. Setelah dirasa ada tahanan, selanjutnya kita bisa isi bagian oli masuknya ya. Oke. Sebelum kita memasukkan oli baru ya, ada baiknya tutup olinya ini kita bersihkan dulu supaya pastikan sekali lagi tidak ada pasir-pasir yang menempel ya, terutama di sekitar karet pengaman ataupun bibir tutup oli ini ya, supaya benar-benar optimal pergantian oli yang kita lakukan. Karena ini membersihkan, jadi sekalian saja saya bersihkan seluruh tutup oli ini ya. Ada berdebu, kelihatan, kita akan masukkan di ini ya. Mungkin lebih kelihatan begini ya. Fokus. Ya, ini bisa juga dibersihkan dengan tisu yang diberi sedikit air ya, jadi basah. Bisa juga dengan sabun. Ya, seperti ini. Kita lanjutkan. Setelah tutup oli tadi kita beri perlakuan dengan tisu basah, sekarang kita bantu dengan tisu kering ya untuk mengeringkan sisa-sisa air yang ada di sekitar tutup ini agar penggantian oli yang baru nanti lebih maksimal. Setelah kita bersihkan, tutup oli ini akan kita amankan ya agar tidak terkena debu ataupun pasir yang bisa merusak komponen mesin nanti ketika dicampur dengan oli ya. Oke, selanjutnya jika dirasa sudah cukup, kita akan melakukan penggantian oli yang baru ya. Oke ya, ini akan kita lanjutkan dengan penggantian oli atau pengisian oli yang baru. Ya, tidak susah karena saya kerjaan sendiri. Oke, kita buka. Kebetulan saya ini ngisi oli Shell. Untuk lihat originalitas atau enggaknya, saya udah
buat konten di video saya yang sebelumnya. Nanti saya kasih linknya di kolom deskripsi ya, bisa dilihat. Oke, kita lubangnya aja pakai kuku. Kalau nggak punya kuku pakai obeng, mana yang mudah aja. Aman dan olinya. Sini saya sudah menyiapkan corong pengisian oli ya, nanti kita tinggal tuang aja. Kita posisikan dulu ya tripodnya ini. Alah kadarnya. Oke. Langsung aja kita tuangkan olinya. Kalau sudah, tinggal kita tutup ya, menggunakan tutup oli yang telah kita bersihkan tadi sebelumnya. Ini tutup oli yang udah kita bersihkan tadi, pastikan jangan terkena kotoran ataupun debu lagi, terutama pasir ya, karena bisa berakibat buruk nanti. Kita posisikan lagi kameranya. Ini kita cabut saja corongnya perlahan-lahan ya. Bentar ya, kita posisikan kameranya dulu. Sulit sedikit. Kira-kira seperti itu. Sudah. Dirasa sudah. Kita bisa tutup ya. Nah, cara menutupnya ini juga hati-hati ya, jangan sampai ujung-ujungnya ini mengenai bagian bodi yang lain yang masih kotor ya, nanti bisa ikut terkena pasir lagi. Oke, kita masukkan perlahan-lahan. Nah, ini ketika dirasa sudah, kita kunci sebentar dengan tangan. Pastikan dia duduknya bagus, jangan miring-miring, takutnya nanti tumpah ya oli dari sela-selanya. Kita diputar dengan tangan cukup kuat, kita bisa putar dengan tangan ya. Nah, setelah kita tutup dengan tangan tadi, kita putar lagi untuk menguatkannya dengan dibantu tang ya. Seperti biasa kita lapisi dengan tisu sebelum kita memutar dengan tang, agar tidak lecet ya bagian daripada tutup oli ini. Jika sudah dirasa kuat, maka kita tidak akan mampu membukanya dengan tangan lagi. Nah, ini sudah cukup ya. Baik, demikianlah sharing video kita kali ini tentang mengganti oli. Selanjutnya nanti akan kita lihat bagaimana cara mereset oil change indicator ya. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita bisa bersihkan peralatan-peralatan kita, kemudian oli tampungan bekas tadi ya bisa dibuang ke tempat yang semestinya ataupun dipergunakan kembali untuk keperluan yang lain ya, seperti pelumasan pagar, engsel-engsel dan sebagainya. Setelah melakukan penggantian oli, ada baiknya kita setting kembali ya oil change atau oil change indikatornya. Itu kalau saya biasanya per 3000 ya, jadi dalam 6000
6.000 standar servisnya ada 2 kali penggantian oli. Jadi kalau kawan-kawan mungkin lebih sering pemakaian bisa sampai 3 kali atau per 2.000 km dalam interval 6.000 km atau standar servis Vario 160 lebih bagus ya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Pertama-tama kita putar kontak ke posisi on seperti ini. Oke, setelah tampilan utamanya hidup, kemudian kita tekan tombol select dan set secara bersamaan ya. Nah, setelah indikator jamnya hidup, kemudian kita tekan set, kita tekan set lagi, kita tekan set lagi, dan ini berubah ke tampilan oil change ya. Nah, oil change-nya kita ubah ke tampilan yang kita inginkan. Seperti halnya saya ingin 3000, maka akan saya buat 3000 menggunakan tombol select ya. Langsung saja kita tekan. Sebentar kita ulangi sampai berkedip. Nah, itu jam, kita tekan set, set, set lagi, dan set lagi. Nah, ini 3000. Kemudian kita tekan set lagi ya. Oke, seperti itu, cukup mudah ya. Oh ya kawan-kawan, penting untuk diketahui ya, sebagai tambahan, jika oli diganti sebelum indikator oil change menyala atau ganti oli, pastikan mereset indikator oil change setelah mengganti oli. Karena kalau tidak nanti akan ada tidak sinkron ya. Cara meresetnya itu gampang. Pertama, tekan dan tahan tombol set lebih dari 3 detik sembari memutar kunci kontak ke posisi on ya. Ini kita tahan, ini mau dioperasi orang ya. Kita fokus ya, ini tombol set. Tombol setnya kita tahan, kemudian kita putar ke kontak ke posisi on dan tahan lebih dari 3 detik. Kalau menyala, oke, seperti itu. Mudah ya, dia menyala, oil change, kemudian mati. Demikianlah cara penggantian oli Vario 160 beserta reset oil change indikatornya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk video-video kita yang selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.